tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Samalangan, yang saya hormati Ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 3 Samalangan. Baiklah, pada kesempatan ini hari ini Bapak Ibu guru penggerak akan mempresentasikan materinya, yaitu tentang diskriminasi budaya positif. Namun sebelumnya kami minta kata sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Samalangan. Kepada Bapak Emon, kami silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan wa rasuluh ila nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walakah yang pertama, mari kita sama-sama memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah sampai detik ini masih diberikan kepada kita kesempatan dalam rangka kita beraktivitas sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Selawat beriring salam bersama-sama kita sampaikan keharibaan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari alam gelap kepada alam terang, dari alam kebetulan pada alam yang penuh dengan pengetahuan, dari alam tidak beradab kepada alam yang penuh dengan akhlakul karimah. Tadi dan penghormatan saya yang pertama kepada Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-11, Bapak beserta Ibu peserta diseminasi budaya positif yang kami banggakan. Adapun pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan sedikit pesan dalam rangka kita melaksanakan sesuatu itu harus fokus dan penuh dengan percaya. Yakinlah semuanya itu akan berhasil dengan baik apabila kita usahakan dengan persiapan dalam langkah yang sangat baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena satu hal yang perlu kita camkan bahwa untuk mencapai sesuatu harus dengan persiapan itu. Nawaitu bilang ta'ala, berjuang dengan sepenuh hati, insya Allah kita akan berhasil. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat berhasil dengan baik. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Imam Hussein yang sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya acara itu yaitu diseminasi budaya positif yang akan dipresentasikan oleh ibu-ibu guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 3 Samalangan. Yang pertama yaitu Ibu Rizky Amalia SPD, kemudian selanjutnya Ibu Aklina SPD dan Ibu Husniati SPD. Kepada Bapak Ibu guru penggerak, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selawat dan salam kita sambungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah bersedia hadir pada ruangan yang berbahagia ini.
Pertama sekali kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk mengisi acara kita pada hari ini. Terima kasih sudah membantu proses kami dalam pendidikan guru kontrak. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam acara atau materi kita, mari kita lakukan kegiatan ini sejenak ya Bapak Ibu. Berarti dalam kegiatan yuk senyum selama 30 detik. Mungkin tadi sebelum kita masuk ke ruangan ini, kita dalam banyak masalah atau di ruang tadi ya kan. Mari kita refreshing sejenak ya. Berarti ini sesuai Bapak Ibu duduk terus berhadapan dengan kawan sendiri. Sudah dapat kawannya masing-masing. Berarti mungkin ini pertama Bapak Ibu mungkin terpaksa melakukannya, tapi lama-kelamaan itu akan menjadi pembusana, menjadi senyumnya menjadi ikhlas ya Bapak Ibu ya. Berarti kita mulai ya. Saya hitung 1 sampai 3, berarti Bapak Ibu mulai senyum selama 30 detik. Ya. 1, 2, 3, mulai. 30 detik ya. Senyumnya yang ikhlas. Senyumnya yang ikhlas ya. Ini kan ada dia senyum. Ya. Senyum selama 30 detik. Udah, berarti kasih tepuk tangan untuk kita semua. Berarti yang tadinya mungkin tanya masing-masing dan malu-malu, tapi sekarang sudah ada sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu bergaya positif. Berarti sudah menimbulkan aura yang positif ya. Berarti selanjutnya sebelum kita melakukan acara kita hari ini, kita buat kesepakatan forum destinasi. Jadi kesepakatan ini kita buat bersama ya Bapak Ibu ya. Jadi contohnya yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Jadi nanti pada saat acara kegiatan kita, berarti kita menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Berarti selanjutnya mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan kesepakatan selanjutnya. Ada lagi Bapak Ibu kesepakatan kelas kita yang ingin ditambahkan? Ada Bapak Ibu? Mungkin ada? Setiap peserta harus aktif. Setiap peserta ditulis ya. Atau bisa ditulis langsung. Udah ditulis langsung. Berarti tambahan yang ketiga, berarti setiap peserta harus aktif. Lagi ada yang ingin ditambahkan selanjutnya? Kesepakatannya? Ada Bapak Ibu? Mungkin pada saat kegiatan berlangsung HP-nya di silent. Boleh Bapak Ibu? HP-nya di silent. Ada lagi? HP silent. Ada lagi? Memberi pertanyaan kalau ada yang tidak paham. Oh boleh. Bertanya ya? Ya bertanya. Ya, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Apa kita bungkus aja? Udah, berarti itu ini. Berarti kesepakatan kita pada hari ini itu yang pertama, menghargai pendapat orang lain, menjadi pendengar yang baik. Setiap peserta harus aktif dalam diskusi, HP-nya diselenggarakan. Yang terakhir, bertanya ketika ada hal yang masih belum dipahami. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di
sebagai guru yang baik. Ya kan? Kita harus bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita, yaitu dengan menggunakan konsep utama dari budaya positif. Itu yang pertama, yaitu disiplin positif. Next, Bu. Mungkin yang pertama di sini disiplin positif. Apa makna dari disiplin positif? Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu tentang makna dari disiplin positif. Pak, kalau bisa dari mana? Menurut saya disiplin positif itu perilaku positif atau perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian bisa kita biasakan kepada murid. Bagus sekali. Mungkin ada pendapat dari yang lain. Ya, Ibu Prima, silakan. Disiplin positif adalah kebiasaan yang baik, di mana kebiasaan itu selalu kita terapkan ketika kita bertemu dengan teman-teman kita. Kita menjadi nyaman dan senang, begitu juga dengan teman kita. Mungkin begitu dari saya. Iya, benar sekali pendapat dari Ibu Rahmi dan Ibu Akrima. Berarti disiplin positif itu yaitu ada kegiatannya dengan pembiasaan perilaku positif, yaitu dengan tujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sungkan, tanpa ancaman maupun hukuman. Berarti budaya positif itu, disiplin positif itu berarti dengan penuh kesadaran siswa itu melakukannya sendiri, bukan karena paksaan. Maksudnya tanpa sogokan. Misalnya, contohnya, kenapa sih anak itu harus sekolah? Dia takut, mungkin kayak ini. Kalau ada sogokan, mungkin dia sekolah karena ada sogokan dari orang tua di rumah, atau ada paksaan dari orang di rumah, atau pengen mendapat ijazah. Tapi di sini tugas kita sebagai guru, kita harus disiplin positif, maksudnya membuat mereka sadar kenapa mereka ingin sekolah dan karena ini belajar, ya kan? Dan juga sehingga dengan menerapkan disiplin positif, mereka bisa berperilaku atau mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang tahu nilai-nilai kebijakan universal itu seperti apa? Iya, di sini Misalnya menghargai orang lain, iya, buang sampah pada tempatnya. iya, benar sekali. Yang lain, banyak sekali nilai kebijakan yang harus kita wujudkan di sekolah kita. Ya kan Bapak Ibu? Udah. Dan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksud di sini motivasi intrinsik itu kalau intrinsik dorongan dari diri sendiri, bukan karena paksaan atau dorongan dari luar. Begitu. Berarti itu yang dinamakan dengan disiplin positif. Sekarang yang kedua kita masuk ke teori motivasi. Bapak Ibu mungkin ada yang tahu motivasi itu apa? Mungkin ada pendapat dari ibu-ibu. Iya, boleh Ibu Juliana. Menurut saya motivasi itu adalah dorongan, di mana dorongan itu bisa muncul dari dua sisi. Yang pertama dorongan motivasi internal. Di motivasi internal ada motivasi yang memang muncul dari pribadi kita sendiri. Artinya dari dalam hati, tidak ada paksaan dari siapapun. Yang kedua yaitu motivasi eksternal. Nah, di mana motivasi eksternal itu merupakan motivasi yang memang dia ada ikut aja dari orang lain. Artinya ada mengharapkan sesuatu. Kita melakukan sesuatu itu dengan harapan ada itu, ya kan? Jadi ada imbalan dari pihak lain. Iya, benar sekali. Kasih tepuk tangan. Berarti sesuai dengan materi yang telah kita pelajari di buku penggerak, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu misalnya contohnya, Bapak Ibu ke sekolah datang tepat waktu, itu dikarenakan apa? Absen Bu. Dikarenakan absen. Iya, berarti itu termasuk ke dalam motivasi itu eksternal, ya kan? Karena ada dorongan dari luar, ya kan? Karena takut mungkin kena marah dari kepala sekolah. Berarti yang kedua, untuk mendapatkan
dapat penghargaan dari disiplin di sekolah ya kan. Berarti kalau misalnya motivasi ini seperti itu, berarti itu termasuk ke motivasi eksternal. Berarti yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Berarti kembali lagi seperti tadi, kita ke sekolah datang tepat waktu itu karena apa? Tapi itu dorongan dari diri sendiri, ya kan? Itu sudah menjadi tanggung jawab saya harus disiplin, ya kan? Dan sebagainya. Berarti itu masuk ke motivasi internal. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sekarang di sini ada pertanyaan pemantik. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Mungkin bisa diberikan alasannya Ibu Ismiati. Kenapa Ibu tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ibu Ismiati. Mungkin dengan kita menunggu anak itu akan menjadi trauma. Iya. Dan akan menyendiri ya, takut trauma belajar di rumah yang telah diberikan oleh orang tuanya, oleh guru dan yang lainnya. Iya, benar sekali Ibu dan Ibu Ismiati. Berarti hukuman dapat mendisiplinkan anak itu sama sekali tidak setuju, ya kan? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Iya, Rusni. Kalau menurut saya, hukuman sama sekali tidak setuju ya. Karena apapun yang hukuman itu tetap berdampak negatif pada si anak. Ya benar sekali, karena walaupun kita memberi hukumannya dalam bentuk positif, tetap saja itu berlaku untuk jangka pendek aja. Berarti dia melakukan sesuatu karena maksaan, walaupun itu bersifat positif, ya kan? Bukan karena dorongan dari diri sendiri. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Tidak. Alasannya? Iya betul. Berarti dengan kita selama ini, penghargaan itu hanya bersifat sementara. Selanjutnya, baik. Berarti Bapak Ibu di sini didukung oleh penghargaan. Berarti bahwa penghargaan berlaku sama seperti hukuman. Dalam artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Misalnya Bapak Ibu contohnya. Misalnya selama ini anak mau belajar, anak mungkin dia pengen mendapat penghargaan atau juara. Berarti itu termasuk dalam bentuk hukuman. Karena bagi mereka selama ini belajar bukan pengen mendapatkan ilmu, tapi pengen mendapat atau meraih juara atau pengakuan dari seseorang, ya kan? Berarti di sini penghargaan itu seperti yang Ibu Ismi bilang tadi, dia pengaruh jangka pendek, ya kan? Hanya bersifat sementara. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya penghargaan merusak hubungan, contohnya di sini misalnya, ini untuk kita guru ya Bapak Ibu, misalnya dalam ruangan rapat, misalnya kita dipuji oleh kepala sekolah kita salah satu, pasti yang lainnya ada manfaat ini, ya kan? Kenapa dia selalu dipuji seperti ini? Itu akan berdampak, maksudnya merusak hubungan kita. Jadi penghargaan seperti itu tidak efektif. Ya, Bu. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intensif. Jadi selama ini dengan kita memberi penghargaan, siswa belajar karena dengan mendapat penghargaan, bukan karena dorongan dari sendiri ingin mendapatkan ilmu. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu di sini bisa membedakan yang mana hukuman dan mana frekuensi. Mungkin ada pendapat dari Ibu, apa itu hukuman, apa itu frekuensi? Konsekuensi. Iya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Iya, boleh Ibu lagi. Hukuman dia dampaknya negatif. Kalau konsekuensi jadi ke positif. Tapi dua-duanya ini kalau berjalan ya untuk perkembangan kita sendiri.
Iya, benar sekali. Berarti sekarang kita tengok contoh tindakan guru. Ini termasuk dalam hukuman atau konsekuensi. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk ke hukuman atau frekuensi? Hukuman. Iya, itu termasuk ke hukuman. Nanti kita tengok di depan apa bentuk hukuman ya. Nanti yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Kita tengok nanti di depan apa jawabannya ya. Berarti yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu bentuk hukuman. Iya, hukuman. Berarti yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kenapa Pak? Bukan yang kita tengok konsekuensi apa hukuman. Yang terakhir, murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Dah, selanjutnya yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran gereja. Konsekuensi. Dah, sekarang kita tengok jawabannya ya. Next, kita klik. Berarti untuk yang nomor 1 itu termasuk hukuman. Iya, karena dia betul hukuman ya kan. Saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Itu bentuk hukuman. Berarti yang kedua hukuman, yang ketiga juga hukuman. Dari yang konsekuensi ada dua. Atau Pak Ibu ya? Ya. Sekarang Bapak Ibu kita perhatikan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Berarti kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan frekuensi dia dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan, dengan konsekuensi anak menghargai disiplin. Selanjutnya berarti kalau hukuman itu bentuknya paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus yang menghargai. Dan yang selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan selanjutnya konsep diri yang buruk. Untuk konsekuensi itu konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, hukuman itu berarti marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih baik, hukuman atau konsekuensi? Berarti sebenarnya dua-duanya sebenarnya tidak bagus ya. Tapi dalam hukuman sama konsekuensi itu lebih baik konsekuensi. Nanti mereka belajar memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita ada refleksi ya. Jadi refleksi di sini, perasaan apa yang muncul selama Bapak Ibu mempelajari khususnya mengenai makna disiplin positif yang telah kita pelajari sebelumnya dan teori motivasi perilaku manusia. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin merefleksikan. Lebih paham tentang apa itu motivasi dan disiplin sehingga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama terhadap situasi kita di SMA. Kasih tepuk tangan itu. Oke, satu lagi ada satu lagi yang ingin merefleksi. Baik, saya Husni. Baik, perasaan saya yang muncul selama destinasi ini yaitu saya sangat merasa senang dan bahagia karena saya bisa mendapatkan ilmu baru yang sebelumnya belum saya ketahui. Dan insyaallah ilmu yang
peserta didik pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Iya. Terima kasih Bu. Dikasih tepuk tangan. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu materi tentang keyakinan kelas akan dijelaskan oleh Ibu Atuna. Ibu Atuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa semangat sekali Bapak Ibu ya. Jadi sudah mendengarkan dua budaya positif yang telah disampaikan oleh guru ibu kita, Ibu Rizky Amalia. Dan tadi yang pertama mengenai disiplin positif ya Bapak Ibu. Iya. Dan yang kedua mengenai hukuman dan konsekuensi. Jadi selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Materinya adalah keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu pernah masuk kelas ya? Pernah nggak melihat watak anak-anak di dalam kelas bagaimana? Banyak ya. Jadi pernah nggak membuat sebuah peraturan di dalam kelas? Hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Hanya bersifat sementara. Hanya bersifat sementara. Baik, jadi hari ini Bapak Ibu akan mendengarkan sedikit mengenai keyakinan kelas, atau mungkin ada yang pernah mendengar tentang keyakinan kelas sebelum saya sampaikan lebih lanjut? Pernah dengar lebih tapi belum Memahami ya. Jadi ya. kami kan biasanya buat gerak itu tentang kesepakatan gerak. Apakah sama kesepakatan gerak dengan keyakinan gerak? Baik, jadi pertanyaannya kesepakatan dengan keyakinan. Jadi untuk kesepakatan itu akan melahirkan keyakinan. Ya, jadi dari kesepakatan nanti yang kita buat akan melahirkan keyakinan. Misal, Bapak Ibu dalam kelas membuat sebuah keyakinan kelas lahir dari kata-kata jangan buang sampah sembarangan. Nah, tapi keyakinan kelasnya kita ambil nilai kebajikannya nanti, ya, kita ambil nilai kebajikannya. Jadi di sini untuk keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, jadi di sini kalau nilai kebajikan itu prinsip-prinsipnya universal. Ada yang tahu arti universal itu apa? Oh ya, silakan di sini menyeluruh ya. Oke, ada yang lain? Selain menyeluruh, oke, buat Musliati Sudah diakui oleh seluruh dunia di mana aja dan oleh agama apapun. ya, jadi bisa dipakai kemanapun ya. Misalnya kita pergi ke luar Aceh, nah pasti bisa dipakai ya. Nah, jadi di sini juga menurut dosen suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Baik, next Ibu Rizky. Nah, di sini ada pertanyaan teman-teman dari saya. Apa perbedaan peraturan dan keyakinan? Dia Pak Ibu mungkin pernah dengar peraturan. Ini saya buat peraturan di dalam kelas. Ini keyakinan. Ada yang tahu perbedaan antara peraturan dan keyakinan? Bapak Ibu, sering ya kalau membuat peraturan di dalam kelas ya. Misal, anak-anak ketika mengajar dia asik ngobrol sendiri. Nah, ini kamu jangan ngobrol nanti bla 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 bla. Pasti ada ya. Jadi bisa dibedakan antara peraturan dan keyakinan. Ada yang tahu kira-kira? Peraturan dan keyakinan. Baik, siapa boleh? Bu Rizky dulu boleh? Kalau menurut saya, kalau peraturan itu hanya dibuat sepihak. Sepihak. Ya, sepihak ada bentuknya. Ya, sedangkan keyakinan itu kan kita sepakati bersama. Iya. Ada bentuk dan sesuai. Iya. Baik, dari Bu Husni mungkin? Ya, kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh atasan. Kita jelaskan keyakinan ini, misalnya keyakinan gelar. Nanti kita buat antara
Yang lain, komitmen pada tujuan dan komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Yang dibandingkannya apa? Keselamatan. Dan memiliki orang lainnya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Apa yang dibandingkannya di sini? Kekerasan. Kemudian bergantian menunggu giliran. Apa yang dibandingkannya di sini? Kan menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan, dan jangan berlari di keras atau bodyguard. Itu yang dibandingkannya adalah keselamatan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Tentang keyakinan kelas. Di keyakinan kelas itu nilai kebajikan yang diambil dari sebuah peraturan. Ya, misal ini Bapak Ibu bisa lihat ada 2, 4, 6 ya. Jadi untuk nilai keyakinan kelasnya bisa dilihat. Jadi nggak sah misal dilarang mengganggu orang lain. Jangan kalau di keyakinan kelasnya jangan memakai kata dilarang. Ya jangan memakai kata dilarang. Tapi ambillah nilai kebajikan yang ada di kalimat tersebut. Next, Rizky. Nah ini dia Bapak Ibu. Suatu kelas untuk membuat suatu keyakinan kelas. Ini dia caranya. Ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang
Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Ada yang bisa menyelidiki kasus tersebut, Bapak Ibu? Baik, Bu, silakan. Mungkin Bu, si Agus ini lapar ya Bu. Lapar ya, jadi dia mengambil makanan lainnya. Ada yang lain kira-kira? Memang seperti itu ya, jadi mungkin karena dia lapar atau dia nggak punya jajan. Nah, ya nggak punya jajan ya. Jadi nggak punya jajan apa lagi kira-kira? Sehingga menyebabkan si Agus ini harus mengambil makanan kawan-kawannya. Karena orang ini mungkin ada pernah mengalami kasus ini di dalam kelas atau di lingkungan sekolah? Belum ya. Tidak tahu jika itu mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain ya. Tetapi mengganggu kadang. Suka mengganggu ya. Memang sesuatu betul ya. Jadi menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Jadi dia mengambil makanan kawan-kawannya karena lapar. Kira-kira kenapa ya? Si Agus itu mengambil makanan di rumah Bu, nggak biasa jajan sama mamanya. Ya betul ya. Jadi untuk kasus ini, permasalahan ini bisa kita lihat ini ya penyelesaiannya dengan kasusnya. Nah, dari kasus tadi, di mana si Agus ini sering mengambil makanan kawan-kawannya dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Agus. Jadi kenapa sih si Agus itu bisa mengambil makanan kawan-kawan yang lain? Jadi dia pasti butuh sesuatu. Apa yang dia lakukan? Dia yang pertama, Agus lapar dan sebelumnya tidak membawakan bekal makan siang. Ini bisa dilihat untuk bertahan hidup. Mungkin si Agus lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makannya bekal makan orang siang. Bu, ya Mungkin hari ini kedepannya nggak akan terjadi lagi karena insya Allah kedepannya akan kelihatan. kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan sehingga Agus itu tidak mengulangi kesalahan tersebut? Ini kita bagaimana Agus? Jadi perhatikan Agus. Jadi harus memperhatikan, jangan sampai diambil. Bisa dengan memberikannya ya, membagikannya ya. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan kekuatan. Gimana itu? Dia merasa hebat karena temannya lebih takut dan menuruti keinginannya. Jadi si Agus ini ketika dia mengambil paksa makanan teman-temannya, ada kebutuhan power ya, ada Kekuatan ya. ada halangan ya. Jadi dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kemudian yang keempat ada kebutuhan freedom atau kebebasan, di mana Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan. Oh betul kan ya? Dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Berarti kadang kuahnya berbeda, kuahnya berbeda, kadang-kadang jenuh berbeda. Itu, jadi dia nggak mau makan. Kadang-kadang mie aja, jadi bosan. Jadi di situ ada kebutuhan tentang freedom atau kebebasan. Selanjutnya kebutuhan kesenangan. Di mana dia letaknya? Mungkin Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang sesal. Betul ya, seperti Pura Mitra tadi ya, mungkin untuk kesenangan ya. Orang lain menderita dan senang. Ya betul ya. Oke, next. Oke, mungkin sampai di sini pemaparan materi dari saya. Jadi kita akan merefleksi kembali apa yang telah kita pelajari. Menurut Bapak Ibu, pembelajaran apa yang dapat Bapak Ibu pelajari mengenai keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia?
Ada yang tahu kira-kira? Oke, silakan Bu Rizky. Pembelajaran yang dapat saya pelajari mengenai keyakinan keras. Artinya di sini kita lebih paham cara membuat keyakinan keras. Jadi keyakinan keras itu harus kita sepakati antara kita sebagai guru dan siswa tersebut. Jadi keyakinan keras itu dibuat dalam bentuk bahasa yang positif. Dan dalam bentuk keyakinan keras itu dibuatnya jangan terlalu banyak. Jadi siswanya mudah ingat ya. Dan kebutuhan dasar manusia itu seperti tadi mungkin kebutuhan dasar manusia ada dua ya. Berarti ada kebutuhan dasar kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kesenangan, dan kita ada kasih sayang. Mengenai teknologi ada sekali. Tadi untuk keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia cukup sampai di sini. Selanjutnya sisi budaya positif selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Bu Sunyati. Pada Bu Sunyati saya kami persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Fatimah dan Ibu Rizky Amelia yang sudah memaparkan materi hari ini tentang budaya positif yang luar biasa. Kasih tepuk tangan buat. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu tentang restitusi posisi kontrol guru. Sebagai seorang guru, kita mempunyai posisi kontrol kepada seluruh peserta didik kita. Ya. Dan posisi kontrol tersebut tidak boleh salah kita gunakan. Yang telah Bapak Ibu gunakan selama ini apakah sudah benar? Mari kita lihat pemaparan materi hari ini. Oke. Pernahkah Bapak Ibu melihat atau merefleksikan posisi kontrol apa sajakah yang pernah Bapak Ibu kerjakan, yang sudah Bapak Ibu lakukan terhadap peserta didik di kelas? Pernah Pak belum? Pernah. Nah ya. Bagaimana cara Ibu menerapkannya di kelas? Menghukum ya. Biasanya menghukum kalau misalnya siswanya telat, hukum dengan berdiri di depan kelas. Gitu ya, bagaimana? Membentuk harus salaman. Mungkin kalau saya bervariasi gitu ya, nggak tahu saya itu termasuk dalam posisi kontrol. Luar biasa ya ibu kita ini ya. Baik, berarti untuk hari ini kita akan melihat ada di posisi manakah posisi kontrol kita terhadap peserta didik kita. Kita lihat dulu. Posisi kontrol guru di sini ada 5 ya. Yang pertama seperti Ibu Fatimah jelaskan tadi ada penghukum. Nah, penghukum di sini dimaksudkan berarti apabila peserta didik melakukan kesalahan dia harus dihukum oleh guru yang bersangkutan. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Nah, berarti kita vonis, oh kamu selalu begini ya. Nah, itu nggak boleh ya. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, biasanya kalau posisi kontrol sebagai teman dia nada bicaranya dia agak lebih rendah ya. Posisinya sebagai teman. Nah, dan yang kedua memantau. Jadi si guru ini dia memantau segala kegiatan atau hal-hal yang dilakukan oleh si peserta ini. Dan yang terakhir manajer. Kalau manajer ini berarti guru ini dia memanage atau mengatur hal-hal yang perlu dilakukan oleh peserta ini. Next. Baik, ini ya. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan pernyataan dan siapa yang mengatakan ini, saya bertanya dulu. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, posisi kontrol manakah yang seharusnya kita lakukan di dalam kelas? Teman, bagus Bu Diana. Bagaimana dengan yang lain? Manajer, bagus Bu Fatimah. Yang lain? Pemantau. Penghukum yang berpihak. Oke, berarti di antara
langsung memponis langsung si peserta didik ini, ya, sehingga bisa membuat mental dia bisa down ya, baru bisa. Kemudian selanjutnya, ayolah lakukan dari ibu atau bapakmu misalnya. Berarti itu kan seperti kita berbicara sebagai teman ya, pasti ya, itu berbicara. Oke, yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan pendidikan hari ini? Nah, berarti kata-kata tersebut dia ada di posisi kontrol dulu sebagai pemantau. Dan yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, nanti dengan bertanya demikian, yang nanti dia akan berpikir dan mencari cara bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah yang dalam jiwa ya. Oke, ini posisi kontrolnya itu sebagai manager. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini jangan sekali-kali kita lakukan di kelas. Ini sebagai posisi kontrol pendukung ya. Oke, paling fatal ini. Oke, next Rizky. Nah, ini kasus yang pertama. Siapa yang mau bersedia mau membacanya? Oke, coba berita. Kasus 1. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati mengajukan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Next, Bu. Oke, dari kasus 1 ya. Dari kasus 1 ini, posisi kontrol manakah yang telah dilakukan oleh Bu Wati ya? Teman ya. Bagaimana Bu Rita bisa mengetahui itu teman? Karena dia di sini ayolah menggunakan kata ayolah kalian mengerjakan tugas, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu berdoa bapak. Luar biasa ya, menolong keadaan ibu. Bantu ibu. Baik, berarti pemahaman ibu-ibu di sini luar biasa ya, sudah bisa menganalisis posisi kontrol di mana melalui kasus pertama ini. Kita kasih tepuk tangan juga mereka. Oke, kasus 2, siapa mau membaca? Saya. Oke, lanjutkan Bu Ana. Anto dan Nino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Nino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suki sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Ibu. Ibu saya akan kena marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Nah, baiklah, ini ya kesimpulan dari posisi kontrol dulu yang pertama yaitu motivasi yang pertama yang bisa gagal. Kontrol kedua yaitu menghindari hukuman, ada hukum dan pembuat merasa tetap
salah. Kemudian yang kedua, identitas membaca atau sukses, yaitu kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain sebagai teman dan pemantau. Dan yang terakhir, identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, yaitu menghargai diri sendiri. Posisi kontrol ini ada di manajer. Ini ada beberapa penjelasan ya, bisa Bapak Ibu lihat sendiri. Next, terusin. Baik, untuk materi posisi kontrol grup ini cukup di sini. Sekarang kita lanjutkan dengan segitiga restitusi ya. Oke, sebelum saya lanjutkan materi segitiga restitusi, pernahkah Bapak Ibu mendengarkan kata segitiga restitusi? Belum. Kalau saya segitiga bahasa kita ada segitiga ya. Oke, segitiga restitusi belum ya. Baik. Di sini segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, berarti segitiga restitusi ini bukan cara untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, bukan membenarkan guru atau menyalahkan siswa, tapi di sini kita mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi oleh siswa ya, menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah ya, bukan tanpa merugikan manapun ya. Kemudian melalui restitusi, guru dapat pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, kan biasanya ini kan, setelah kita menyelesaikan masalah akan meningkatkan trauma kepada siswa ya. Karena kadang-kadang posisi yang kita ambil itu salah, sehingga bisa mengambil kesimpulan yang salah juga. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, memberikan peneguran bukan paksaan ya. Di sini beda kalau kita posisi kontrol kita sebagai penghukum, otomatis ini akan kita paksa. Tapi melalui segitiga restitusi ini, si anak dia akan menyadari kesalahannya sendiri tanpa merasa dia dipaksa ya. Next. Kemudian ini ya, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Ini ada validasi tindakannya salah, menstabilkan identitas, dan yang terakhir menanyakan keyakinan ya. Lanjut. Yang pertama menstabilkan identitas, yaitu tahapan yang pertama dari segitiga restitusi. Berarti kata-kata yang kita gunakan ketika kita menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Misalnya gini, ada kasus siswa membolos misalnya di sekolah. Jadi setelah kita panggil dia ke sini, kita ngomong baik-baik, berarti kalau di tahapan pertama menstabilkan identitas, kita bilang terus berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna, dan saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu ya. Dengan kita berbicara seperti ini, maka si anak dia akan lebih terbuka untuk berterus terang bagaimana kasusnya bisa terjadi ya. Ini diskusi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, langkah yang kedua yaitu menstabilkan tindakan yang salah. Di sini kita tidak akan menyalahkan si anak, tetapi kita harus mencari cara bagaimana dia bisa berterus terang dan terbuka terhadap masalah yang tidak dilakukan ya. Maka kata-kata yang perlu kita ucapkan yaitu, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu, atau kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Oke, next list. Ini keyakinan, menanyakan keyakinan ya. Langkah segitiga restitusi yang ketiga. Berarti setelah kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga yaitu
membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya di di disiplin ya. Kemudian yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, berarti kan mereka sudah ada keyakinan kelas ya. Berarti misalkan dia berupa pengalaman, pasti dia sudah melanggar keyakinan kelas tersebut. Kemudian yang selanjutnya, apa yang kita tentang kelas yang ideal? Nanti kita tanya dulu bagaimana kelas ideal yang dia impikan di masa depan misalnya kan. Kemudian yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Pasti ketika dia melakukan hal tersebut, dia tidak ingin jadi seperti itu. Dalam bayangannya, dalam impiannya, dia pasti ingin menjadi orang yang lebih baik dari saat itu ya. Oke, next puisi. Oke, hanya ini. Baik, ini kan ada kasus kedua ya. Kasus kedua ini terkait dengan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Baiklah, setelah saya memaparkan materi tentang segitiga restitusi, kita kembali lagi ke kasus yang kedua ini. Kasus yang sudah dibacakan oleh Bapak Prima tadi. Oke. Setelah Bapak Ibu baca kembali kasus kedua ini, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Suti. Dan tolong membacakan pernyataan yang diucapkan oleh Ibu Suti yang ada dalam kasus kedua ini. Siapa mau membantu menjawab? Oke, silakan Bu Rizky. Jadi dari kasus yang nomor 2 ini, Ibu Suti sudah melakukan segitiga restitusi dengan 3 langkah sekaligus. Berarti sudah 3 langkah ya. Jadi di sini berarti kita tengok yang pertama segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, yaitu dengan mengadakan kesalahan adalah hal yang manusiawi. Berarti itu sudah masuk ke menstabilkan Identitas ya. Yang kedua berarti validasi tindakan yang salah ya kan? Berarti sudah menanyakan kesalahan, kenapa dia melakukan kesalahan tersebut ya kan? Yang ketiga menanyakan keyakinan. Berarti di sini Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang dilatih seperti ini. Benar sekali ya jawaban Ibu Rizky ya. Kita kasih tepukan. Tapi dengan berakhirnya kasus kedua ini, saya harap semuanya sudah mengerti ya. Hari ini sudah mengerti dari bagaimana cara menyelesaikan kasus kedua ini yang telah diselesaikan oleh Ibu Rizky. Baiklah, setelah penyelesaian kasus kedua ini, ada yang ingin bertanya? Ibu silakan. Ya ini saya tanyakan di sini. Berarti dalam menyelesaikan masalah siswa apa harus bagaimana segitiga restitusi atau ada cara lain? Bagus sekali ya pertanyaannya. Nanti pertanyaannya, apakah harus dengan segitiga restitusi dalam kita menyelesaikan kasus yang ada di sekolah? Jawabannya nggak mesti ya, tapi segitiga restitusi ini sudah dilakukan penelitian oleh ilmuwan bahwa melalui segitiga restitusi ini berarti si anak dia bisa kembali ke identitas sebelumnya. Artinya di sini dia tidak akan merasa terpojok, tidak akan merasa disalahkan, tidak akan meninggalkan trauma, sehingga dia bisa menstabilkan keadaannya sendiri. Nanti dia bisa menyelesaikan kasusnya tanpa merugikan orang lain dan dirinya. Dia bisa dengan sendirinya mengetahui keyakinan jelas yang sudah dia langgar. Dan kalaupun misalnya kita lakukan yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah itu sudah termasuk ke segitiga restitusi. Namun Ibu belum tahu aja namanya segitiga restitusi. Oke, yang lain ada silakan. Sudah paham Bu? Ya. Kalau sudah paham, untuk menutup diseminasi kita hari ini, maka kita akan membaca Al-Fatihah dalam hati. Membaca Al-Fatihah dimulai. Selesai. Oke, dengan berakhirnya pembacaan Al-Fatihah tadi, maka berakhirlah pertemuan kita di sini hari ini. Saya selaku pemateri yang ketiga, mewakili pemateri pertama dan kedua, yaitu Bu Rizky Amelia dan Bu
mohon diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari kelas 11. Hari ini saya sangat bahagia dapat menciptakan sebuah keyakinan kelas bersama Ibu Aklima dan kawan-kawan. Dan keyakinan kelas itu sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran dan disiplin bertanggung jawab dan menghargai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Apa kabar Putri? Baik Bu. Sudah jajan tadi? Sudah. Baik. Belakangan ini Ibu lihat Putri sering terlambat ke sekolah ya? Iya Bu. Ya. Menurut ingatan Putri sudah berapa kali Putri terlambat ke sekolah? Sudah 5 kali Bu. 5 kali. Menurut Putri datang terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya. Nah baik. Kalau itu kesalahan itu manusiawi ya Putri ya. Nah setiap orang pasti berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Putri? Setuju Bu. Baik.
tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu. Kalau terlambat datang sekolah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita enggak? Tidak, Bu. Tidak. Kalau menurut Putri, keyakinan kelas apa yang sudah Putri langgar itu? Disiplin, Bu. Disiplin itu penting tidak untuk Putri? Penting karena menghargai waktu. Karena tidak menghargai waktu. Ya, karena tidak menghargai waktu ya. Karena menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita ya. Seperti sama kita menghargai orang-orang di sekitar kita. Terus pekerjaan juga tidak menumpuk kalau kita menghargai waktu dan kita dapat melatih rasa peduli ya. Iya, Bu. Saya menyesal sudah terlambat. Jadi Putri sini sudah menunjukkan sikap dengan meminta maaf. Menurut Putri, apa yang akan Putri lakukan nanti agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan akan meminta bantu kepada mama saya agar membangunkan saya di pagi hari. Baik Putri. Jadi Putri sudah menemukan solusinya ya. Nanti Ibu akan bekerja sama dengan orang tua Putri juga agar Putri tidak lagi terlambat datang ke sekolah. Ya, baik Putri, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Apa kabar Azari? Baik Bu, Sudah jajan? sudah. Terus belakangan ini Ibu lihat Azari sering tertidur di dalam kelas, betul ya? Iya Bu, Ya. Menurut ingatan Azari, sudah berapa kali Azari tertidur di dalam kelas? sering Bu. Sering ya. Menurut Azari, tidur di dalam kelas itu sebuah kesalahan bukan? Iya Bu. Ya, baik. Jadi memang berbuat kesalahan itu manusiawi ya, dan pasti kita pernah berbuat salah dan yang terpenting kita Tidak mengulangi lagi. memperbaiki kesalahan tersebut ya, dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Setuju Azari? Jujur. Dan sering tidur di dalam kelas pasti punya alasan Azari ya. Kira-kira kenapa sih Azari sering tertidur di dalam kelas? Sering bergadang Bu. Sering bergadang ya. Baik. Azari tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu. Tahu. Kalau tidur di dalam kelas itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Tidak ya. Dan menurut Azari, keyakinan kelas apa sih yang sudah Azari langgar? Tidak menghargai guru Bu. Iya, jadi tidak menghargai guru ya. Dan menghargai guru itu penting tidak, Azari? Penting. Penting ya. Jadi menghargai guru itu sangat penting ya. Jadi kita harus menghormati guru di dalam kelas saat proses pembelajaran, dan juga kita bisa belajar untuk menghargai orang-orang di sekeliling kita serta dapat melatih kepedulian kita. Ya Bu, saya minta maaf, saya tidak mengulanginya lagi. Bagus. Baik Azari, sikap yang Azari lakukan ini dengan meminta maaf sudah sangat baik sekali. Nah, menurut Azari, apa yang akan Azari lakukan nanti agar tidak tertidur lagi di dalam kelas? Saya berusaha tidur lebih awal. Bagus ya. Jadi baik Azari, kamu sudah menemukan solusi untuk masalah kamu. Ibu akan bekerja sama juga nanti dengan orang tua Azari agar Azari lebih tidur lebih awal ya. Baik Azari, sudah selesai. Silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Wahyuni. Saya berterima kasih kepada Ibu Aklima. Saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Ibu Aklima untuk menyelesaikan masalah saya agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhari. Terima kasih Bu Aklima. Saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Ibu untuk menyelesaikan masalah saya agar tidak tertidur lagi di kelas. Terima kasih Bu Aklima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri kita.